Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur Novanto, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pekalongan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari skripsi atau artikel ilmiah saya yang berjudul Ambiguitas pada Slogan COVID-19 di Kota Pekalongan, serta implikasinya terhadap pembelajaran teks eksposisi di SMA. Sebelum kita masuk yang lebih jauh lagi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang masalah. Terus yang kedua ada rumusan dan tujuan. Yang ketiga ada metode penelitian. Yang keempat hasil dan pembahasan. Yang terakhir itu ada yang namanya simpulan. Nah, untuk latar belakang masalah yang saya ambil itu mengenai pada masa era pandemi dan cara penanganannya, kemudian slogan terkait COVID-19 di Kota Pekalongan, serta ketepatan komunikasi dalam media, kemudian juga urgensi dan makna ambiguitas yang ada di dalamnya, serta dapat mengaitkan dengan pembelajaran teks eksposisi di SMA. Nah, untuk rumusan dan tujuan penelitian yang saya buat ini, yang pertama rumusan masalahnya bagaimana ambiguitas pada slogan COVID-19 di Kota Pekalongan. Kemudian yang kedua itu bagaimana implikasi hasil analisis dengan slogan COVID-19 di Kota Pekalongan dengan pembelajaran teks eksposisi di SMA. Nah, untuk tujuan penelitiannya, satu, mendeskripsikan penggunaan ambiguitas pada serta mengklasifikasikan kata, frasa, dan kalimat ambigu berdasarkan jenis-jenis ambiguitas yang terdapat dalam slogan COVID-19 di Kota Pekalongan. Nah, yang kedua itu juga mendeskripsikan implikasi hasil penelitian pada slogan COVID-19 di Kota Pekalongan dengan pembelajaran teks eksposisi di SMA. Nah, di sini saya juga sudah membuat tentang materi ambiguitas menurut beberapa para ahli. Salah satunya saya mengutip dari Abdul Khair, yaitu ambiguitas adalah gejala yang dapat terjadi kegadaan makna akibat tafsiran gramatikal yang berbeda tafsiran. Nah, biasanya kegadaan ini terjadi pada bahasa tulis karena dalam bahasa tulis memiliki unsur suprasegmental yang tidak dapat digambarkan secara akurat tentunya. Kemudian untuk metode penelitian ini saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu tentang memaparkan tentang ambiguitas pada slogan COVID-19 di Kota Pekalongan. Dan untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan teknik pengumpulan data yang yaitu teknik baca dan catat. Dan untuk data dan sumber datanya, untuk datanya sendiri saya menggunakan kata-kata atau kalimat yang mengandung ambiguitas pada slogan COVID-19 di Kota Pekalongan. Serta untuk sumber datanya sendiri saya menggunakan slogan yang terkait COVID-19 di Kota Pekalongan di daerah sekitar Pekalongan. Dan untuk teknik analisis datanya saya menggunakan dari metode Mills and Huberman, yaitu teknik imperatif. Nah, untuk hasil dan pembahasannya pada ambiguitas pada slogan COVID-19 di Kota Pekalongan, dari data 30 data valid yang mengandung ambiguitas, masing-masing dari ambiguitas gramatikal dan leksikal. Untuk jenis ambiguitas gramatikal itu ada 20 data, yaitu untuk persentasenya 66,7%.
Dan untuk slogan yang mengandung ambiguitas leksikal itu terdapat 10 data valid. Untuk presentasinya yaitu 33,3%. Dan hasil dari analisis dapat dikaitkan dengan pembelajaran teks eksposisi sebagai bahan ajar di SMA. Nah, untuk ambiguitas gramatikal saya sudah mengutip dari slogan COVID-19 di Kota Pekalongan yang berbunyi pastikan rumah Anda terkunci dengan baik sebelum ditinggal berpergian. Nah, pada kalimat pastikan rumah Anda terkunci itu mengandung makna yang ambiguitas, terutama ambiguitas gramatikal, karena adanya tanda baca yang kurang jelas dan intonasi yang tidak tepat sehingga mengakibatkan salah penafsiran pada pembaca dan pendengarnya. Dan untuk ambiguitas leksikal, saya juga mengutip salah satu slogan COVID-19 di Kota Pekalongan yang berbunyi jika berpergian atau berada di tempat umum untuk kepentingan penting. Nah, kata umum pada slogan ini memiliki makna yaitu kata adjektiva. Nah, kata umum di sini menurut KBBI itu memiliki arti mengenai keseluruhan atau menyeluruh dan tidak menyangkut khusus atau tertentu. Nah, pada slogan ini makna umum itu memiliki arti lain, yaitu memiliki makna tempat yang terdapat halayak ramai atau banyak orang. Dan ini menimbulkan ketaksaan pada kata itu sendiri. Hal itu bisa kita lihat pada slogan tersebut. Nah, yang kedua itu untuk implikasi dengan pembelajaran teks eksposisi. Nah, di sini saya menggunakan KD 3.4, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berisi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Nah, pembahasan dalam penelitian ini mengenai tentang ambiguitas pada slogan COVID-19 di Kota Pekalongan juga dapat dikaitkan dengan pembelajaran teks eksposisi sebagai bahan ajar peserta didik agar tidak terjadi kesalahan dan penafsiran makna. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama itu tentang slogan COVID-19 di Kota Pekalongan, saya memiliki 30 data yang valid, dan untuk ambiguitas gramatikal itu ada 20 data valid. Kemudian ambiguitas leksikal itu terdapat 20 data yang valid. Nah, yang kedua, keterkaitannya dengan pembelajaran teks eksposisi yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar untuk peserta didik maupun guru dalam pembelajaran teks eksposisi, sehingga kesalahan dalam penafsiran itu dapat diminimalisir kesalahannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.